Oke brother, ketemu lagi bareng saya nih Rido dari channel Grid Motor. Kali ini saya ada di Jalan Petukangan Utara nih, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Saya udah nemuin satu rumah nih di sini. Tapi rumah bukan sembarang rumah nih. Rumah ini tempat nyimpen harta karun. Penasaran kan seperti apa? Ikutin saya. Nah nih brother, saya udah sampai di RR Part Shop, tempat restorasi Yamaha R-King sekaligus menjual komponen aksesoris Yamaha R-King. Penasaran seperti apa isinya? Yuk kita kupas bareng-bareng. Oke, kali ini saya lagi bareng pemilik dari RR Part Shop nih, Om Rasidur Rakib. Mungkin udah ada yang udah kenal nih. Kita langsung ngobrol aja sepertinya sama beliau nih, owner dari RR Part Shop ini. Gimana nih kabarnya? Ya, salam kenal Mas Rido. Iya, ya, sama-sama. Alhamdulillah baik. Bisa diceritain nggak nih, Om, awal mula berdirinya RR Part Shop ini? Iya. Sebelumnya memang saya kan aktif di sosmed ya. Di Facebook itu kita jualan dari 2011. Dulu saya belum bikin namanya RR Part Shop. Cuman mungkin dari beberapa konsumen lebih mengenal nama. Ya kan? Jadi setelah saya pikir, kok kayaknya kalau nama kurang pas ya. Lebih baik kita bikin semacam kayak bengkel atau workshop. Makanya saya memberi nama RR Part Shop. Sebenarnya RR Part Shop itu nama saya, nama singkatan nama saya. Gitu. Jadi shop itu maksudnya online shopping. Nah RR-nya itu Rasidur Rakib, nama saya. Berarti di sini kan spesialisasi jual spare part, komponen Yamaha R-King dan pengerjaan restorasi nih. Betul Mas Rido. Itu biaya-biayanya bisa dijelasin nggak sih untuk satu unit motor R-King tuh? Bisa. Jadi begini, kalau kita bangun itu kan menyesuaikan dengan keinginan dan juga budget dari konsumen. Nah, misalnya katakanlah average atau rata-rata budgetnya itu kalau misalnya part baru ya, didominasi part baru bisa kisaran antara 20 sampai 50 juta. Tapi tergantung dari spek motornya juga. Motornya konsepnya mau direstorasinya itu tahun muda atau tahun tua. Kembali keinginan konsumen Kembali kepada keinginan konsumen dan budget dari konsumen itu sendiri, seperti itu. Untuk proses pengerjaannya berapa lama sih makan waktu? Tergantung dari bahan ya, kalau kayak gitu ya. Itu biasanya komponen juga. iya, ketersediaan komponen, kemudian juga kondisi motornya, bahannya. Kalau semakin buruk kondisi bahan motornya, mungkin makin lama proses pengerjaannya. Biasanya sampai berapa lama tuh kalau misalnya restorasi total kondisi buruk ya mungkin bisa sampai 3 minggu ya, bahkan mungkin 1 bulan. Tapi kalau kondisi dia normal, tidak ada kendala, tidak ada masalah, crankcase bagus, kemudian juga rangka bagus, itu saya rasa paling seminggu atau 10 hari juga udah bisa selesai. Ya. Di RR Part Shop ini kan terbidang komplit lah ya, aksesoris, komponen, spare part. Kalau misalnya pas kebenaran nggak ada barang nih, Omi nyari di mana? Kalau kita kan channel banyak ya Mas ya, mungkin karena kita juga berkecimpung di dunia R-King kan bisa dibilang sudah sekitar 8 tahun 9 tahun ya, jalan 9 tahun lah ya. Itu kita punya banyak link ya. Yang pertama saya juga punya orang dalam Yamaha, kemudian juga punya teman-teman seller online yang lain, atau mungkin teman-teman penghobi. Kita bisa minta bantuan. Memang terkadang nggak selamanya spare part kita selalu ada, tapi minimal bisa dibilang ya 90% kita komplit lah. Jadi kita itu komplit, untuk body set kita komplit. Kemudian juga aksesoris, kemudian juga daleman mesin, bagian komponen engine, itu kita lumayan komplit. Tapi kalau misalnya kita sewaktu-waktu terbentur ketersediaan part, kita masih punya link-link lain di luar. Yang saya rasa mereka siap membantu kami, seperti itu. Untuk customer sendiri yang paling jauh dari mana sih? Dan biasanya permintaan mereka tuh sama nggak sih sama pemilik R-King lain pada umumnya?
Jadi bisa dibilang kalau dilihat dari persebaran e-racking ya, itu e-racking nggak hanya ada di Indonesia ternyata. Di Indonesia ada, di Pakistan ada, kemudian di Turki ada beberapa part yang kita juga kirim ke luar negeri. Kalau misalnya untuk wilayah Eropa mungkin kita kirim sampai ke Turki ya. Terus kalau untuk Amerika kita kirim sampai Kolombia, seperti itu. Gitu. Berarti kirimnya ke luar negeri juga. Ke luar negeri juga. Itu untuk pengirimannya sendiri ada kesulitan nggak sih kayak gitu? Atau ada mungkin salah kirim barang kah atau prosesnya yang lama? Itu pernah ngalamin kayak gitu nggak sih? Alhamdulillah sampai sejauh ini belum pernah ada kendala Mas Rido. Semuanya berjalan dengan baik. Untuk yang pernah restorasi e-racking di sini, itu pernah nggak sih ada kayak komplainan atau salah apa kayak gitu? Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Sebenarnya bukan komplain ya, lebih tepatnya. Mungkin ada beberapa barang yang dilihat mungkin kurang pas. Jadi mereka mungkin minta ganti lagi yang lain seperti itu. Tapi kalau komplain sih alhamdulillah sih belum. Aman-aman aja aja ya. alhamdulillah. Nah, ini proyek yang udah jadi nih, yang direstorasi tahun berapa aja nih? Kalau udah untuk yang ada- paling tua itu tahun 83 ya, warna merah. Terus kemudian kalau yang tahun muda itu ada e-racking peredam 2008. Terus ada juga e-racking 93 tapi di-upgrade jadi e-racking katalizer 2008. Seperti itu ada juga. Jadi setiap pemilik motor tuh emang konsep sama keinginannya beda-beda. berarti? Iya. Jadi konsep dan keinginan dari pemilik motor untuk merestorasi itu beda-beda tiap orang. Namanya juga hobi, tiap orang kan kadang selera juga nggak sama. Jadi kita ikuti aja selera konsumen seperti apa, maunya konsumen seperti apa kita akan ikuti. Oke, sip. Kalau untuk kasih masukan sedikit nih untuk yang mau mulai usaha seperti ini nih, mungkin mau berbagi ilmu, tekniknya seperti apa sih, kuncinya seperti apa sih, harus ulet atau cuman modal aja atau seperti apa sih? Yang pertama kalau mau usaha itu saya melihatnya harus suka dulu sama pekerjaannya, harus hobi dulu. Jadi kan kalau saya memulai usaha ini awalnya dari hobi sebenarnya. Jadi karena memang saya suka motornya, saya pengen tahu seperti apa sih dalemannya. Kemudian saya pengen bantu teman-teman yang mungkin punya e-racking tapi mencari spare partnya sulit, ya udah akhirnya saya jualan. Oh. Tapi intinya bermula dari hobi. Jadi kalau kita usaha tanpa dimulai dari hobi, itu saya rasa juga nggak akan bisa kena sih. Terakhir nih untuk proses pembayarannya seperti apa sih? Misalnya harga paling tinggi untuk satu unit motor itu kan 50 juta misalkan. Mereka itu harus bayar langsung, full atau setengah atau gimana nih? Biasanya kalau nilainya besar itu ada DP. Minimal itu 50%. Seperti itu. Oh. Tapi ada juga yang memberikan DP lebih dari 50%. Tapi nggak ada yang susah juga ya, artinya dia udah bayar setengah terus mungkin biasanya kan ada ditagih susah gitu. Nggak pernah ngalamin ya kayak gitu? Ya pernah lah seperti itu. Cuman saya kan nggak perlu sebutin Oke, siap. nama konsumen. Iya, artinya Yang ada jaga lah privacy. yang emang customer bandel, Iya. customer susah gitu. Iya. Makanya kan sebenarnya proses pengerjaan motor itu tergantung dari budget yang tersedia juga. Gitu. Jadi kalau konsumennya juga menyediakan dana yang memadai, kita bisa gerak lebih cepat juga seperti itu. Mas. Oke, sip. Oke, makasih banyak waktunya, kasih. Om Rashid. Nah, Oke, teman-teman semua, brother dimanapun berada, sobat-sobat Grit Motor, barusan kita udah ngobrol nih sama ownernya RR Part Shop, Om Rashid. Jangan lupa like dan subscribe channel kita Grit Motor. Terima kasih.